Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Kuncir Lele. Di sini kita mau membahas bagaimana cara operasionalnya fire pump. Bagaimana cara operasional fire pump? Kita ikutin. Di sini ada ruangan fire pumpnya. Nah, di sana mungkin di sana ada banyak peralatan. Bagaimana sistem operasionalnya, kawan? Kita untuk selanjutnya nanti belajar bersama bagaimana sih sistemnya seperti apa. Terus di sini ada diesel pump. Di sini ada diesel pump juga. Di sini ada diesel pump juga. Bagaimana sih caranya nanti untuk warming up? Dan untuk diesel pump ini kita wajib warming up setiap 1 minggu sekali, kawan. Setiap 1 minggu sekali kita perlu warming up. Bagaimana cara warming up? Tanpa kita menutup palep-palep yang ada di sana. Tanpa menutup palep-palep yang untuk supply ke unit atau hunian, ya. Jadi nanti sistemnya seperti apa? Oke ya, kita ikutin. Untuk selanjutnya kita ke sana. Oke kawan, di sini di situ ada penampungan untuk penampungan air ya. Penampungan air ini untuk stok bahwa nanti untuk sedot atau waktu ada pengisian sprinkler ataupun hidran. Jadi kita udah siapkan untuk penampungan airnya juga. Nah, fungsinya apa? Jadi untuk membackup air tekanan yang berkurang. Untuk tekanan yang berkurang ataupun yang bocor atau yang masih masuk angin di instalasinya atau seperti apa. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Dan untuk pengisian air yang kurang, di sini kita punya namanya pompa booster pump. Nah, ini booster pump. Booster pump ini untuk membackup selalu otomatis. Selalu otomatis untuk membackup tekanan air yang berkurang ya. Di sini selalu otomatis untuk membackup tekanan air yang berkurang. Nah, nanti di sini kita ada header. Apa fungsinya header? Di sini kita punya instalasi dan instalasinya dia nyambung ke header. Instalasi itu nyambung ke pompa elektrik, kawan. Di situ ada pompa elektrik. Oke, kita bahas ke pompa elektrik. Oke, di sini ada pompa elektrik. Sistem kerjanya seperti apa? Kenapa pompa ini selalu mati dan tidak pernah dipanaskan atau tidak pernah dihidupkan? Ya, karena ini adalah pompa standby. Di sini ada instalasi, ada header. Nah, di instalasi ini, pompa elektrik ini kalau sistem fire itu ada sistemnya. Jadi untuk joki pump, umpamanya untuk joki pump yang itu, yang di sana itu, ya. Itu biasanya berkisar tekanan kita maksimal di 16 bar, turun di 14 bar. Kalau dia turun 14 bar atau 14 kilo, pompa booster pump itu hidup untuk menekan sampai ke 16 bar. Kalau umpamanya ada kebocoran atau kejadian di lapangan atau head sprinkler pecah, otomatis kan air berkurang banyak. Pasti dia akan membackup selama 14 bar untuk mencapai 16 bar. Tapi kalau dia tidak terbackup atau turun sampai ke 10 bar, tekanan itu turun, tekanan ini maksudnya tekanan pressure ini turun sampai 10 bar, nanti pompa elektrik ini akan hidup untuk membantu joki yang tadi yang di sana, untuk membantu joki yang ada di sana tadi, kawan ya. Nah, dia akan membantu untuk menstabilkan tekanan sampai 16 bar. Kalau dia turun di 10 bar ya. Kalau turun di 10 bar. Nah, selama untuk membackup itu, pompa ini akan hidup. Akan hidup terus, akan terus hidup sampai penampungan air yang di sana itu bisa habis, kawan. Kalau memang itu kejadian ya, kalau kejadian. Nah, setelah kejadian otomatis ada pengecekan bahwa di lapangan terjadi kebakaran atau seperti apa. Otomatis kan pasti ada namanya fire alarm. Fire alarm general itu bahwa berbahayalah, istilahnya berbahaya. Nah, selama berbahaya ini otomatis dari panel PLN itu pasti akan dimatikan. Nah, pasti akan dimatikan dari power PLN itu akan dimatikan ya. Tapi sebelum dimatikan, tadi 10 bar tadi turun di 10 bar itu kan pompa ini hidup. Apabila tidak bisa membackup di 10 bar tadi itu, tekanan terus turun. Nah, di sini ada diesel pump. Nah, diesel pump ini dia akan membackup di tekanan 7 bar.
Kalau turun lagi sampai 7 bar, diesel pump ini akan hidup ya, akan hidup dan tidak bisa terbackup. Terus dan kejadian semakin besar dari PLN akan dimatikan. Nah, setelah dimatikan, otomatis pompa elektrik ini kan pasti mati, kawan. Pompa elektrik ini pasti mati karena PLN-nya mati total. Yang hidup hanya satu ini, kawan, diesel pump, karena dia pakai aki, tidak pakai listrik. Nah, dia pakai aki dan dia pakai solar juga, dan dia pakai solar, jadi sistemnya pakai solar ya, kawan. Nah, disitulah caranya, sistemnya untuk membackup. Nah, di sini kita juga ada panelnya. Di sini adalah panel joki, kawan. Sistemnya tetap auto. Di sini ada panelnya diesel engine. Jadi di panelnya yang itu tadi diesel pump ya, diesel pump. Di sini ada panelnya motor elektrik. Nah, di sini kita udah siapkan posisinya, udah auto semua, jadi siap kita operasionalkan. Nah, di sini sistem instalasinya seperti ini, dan di sini ada solar, kawan. Di sini ada solar yang untuk membackup diesel itu, kawan. Jadi nanti terakhir itu yang bisa membackup hanya diesel pump. Nah, bagaimana cara operasionalnya di sini diesel pump ini? Nah, diesel pump ini perlu perawatan, kawan. Perlu perawatan, seminggu sekali kita panasin. Kita hidupkan. Tapi ada yang masih takut. Kenapa? Saya takut, Pak. Istilahnya, saya kalau nyalain ini tekanan di palep ini pasti besar, Pak. Pasti besar, tekanannya pasti naik. Iya, kalau kita nggak tahu sistemnya. Tapi kita di sini punya sistem, dan motor ini dengan RPM, kecepatan RPM-nya sekitar 2600 sampai 2900. Bagaimana caranya biar kita tidak tekanan air itu neken ke area. Jadi biar nanti bisa balik di instalasi yang sana. Ya, di situ ada bypass. Nah, di situ ada pressure switch. Kalau tekanan melebihi dari 16 bar atau 17 bar, air akan kembali ke penampungan air tadi. Oke. Bagaimana caranya kita untuk operasionalkan? Pertama kita harus cek aki, kawan. Kita harus cek aki ini. Nah, untuk sementara akinya kita baru lepas, kita lagi ada pengisian aki atau perbaikan ini, fittingannya ini, kupingan ini. Nah, ini kita belum pasang. Nah, nanti kita cek air akinya itu penuh apa enggak, kondisinya bagus apa stabil. Nah, di sini kita nanti juga bisa mendeteksi di sini untuk akinya berapa. Di situ ketahuan masih bagus apa enggak akinya di sini. Ya kan, ada gambar akinya min plus, berarti ini masih ada 13 aki, ini masih bagus. Oke ya. Oke, dan untuk selanjutnya sebenarnya kita di sini cara sistemnya itu harus menutup palep, kawan, biar nanti buang ke bypass. Tapi kita punya ngakalin di sini, kita hanya copot di sini untuk gasnya aja, kawan. Nah, ini gasnya nih ya, kita copot aja. Jadi kalau kita copot seperti ini terus kita panasin, itu RPM-nya turun tinggal separuh, kawan, sekitar 1300-an. Nah, 1300-an itu tidak bisa menekan ke area atau ke unit ya. Tidak bisa menekan ke area atau ke unit. Jadi dia tekanannya stabil, tidak menekan ke atas atau ke unit, dan tidak mengganggu operasional gedung gitu ya. Untuk sistem pemanasan, dan pemanasan ini kita lakukan setiap seminggu sekali, kawan. Nah, di sini ada sistem solar, kita cek dulu oli. Sistem oli ini kita cek juga, olinya bagus, masih banyak atau tidak, kita harus cek. Terus untuk cairannya masih bagus enggak, untuk radiatornya, kan seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kita coba untuk set lagi, dan kita bagaimana untuk kita hidupkan, untuk pemanasannya seperti apa. Oke ya, kawan. Oke kawanku semua, tadi kita udah mempelajari sistemnya seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan atau kirim di komentar kami. Nah, bagaimana sih Bang caranya seperti ini? Nah, nanti kita kasih tahu di komentar. Nah, mungkin dari channel kami Kuncir Lele cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.